Shalom, Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita sesuai dengan pembacaan Gema kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh bersama merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan berbicara kepada kami dan memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang ibu divonis hanya punya 1 bulan untuk hidup karena kanker. Tentu saja ibu ini menjadi sangat sedih karena anak-anaknya masih kecil. Dia sedih memikirkan anak-anaknya harus menghadapi hidup ini tanpa bimbingannya. Karena itu ia memutuskan untuk merekam dirinya. Ibu ini ingin mendampingi anak-anaknya supaya mereka punya pegangan di dalam melewati momen-momen penting di dalam kehidupan mereka, walau hanya lewat rekaman. Ibu ini ingin memastikan kehadiran nasihat-nasihatnya buat anak-anaknya di masa-masa yang akan anak-anaknya lewati di masa yang akan datang. Masa menuju remaja, masa meninggalkan rumah untuk kuliah di luar, masa pacaran, masa membentuk keluarga sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Ibu ini ingin memastikan anak-anaknya bisa menghadapi masa-masa penting di dalam hidup mereka dengan kehadiran bimbingannya lewat rekaman yang dia berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita diselamatkan, yaitu setelah kita diberi hidup yang baru di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga tidak ditinggal menjalani hidup ini sendiri. Ada banyak rekaman, catatan penting yang telah disiapkan bagi kita untuk menjadi pegangan dan tuntunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak ditinggal untuk mencari sendiri bagaimana kita harus hidup di dalam kerajaan Tuhan. Kita diberikan hikmat, diberikan catatan, rekaman untuk menilai, untuk berpikir, dan memahami hidup ini di dalam perspektif kerajaan Tuhan. Amsal 23 adalah contoh salah satu dari rekaman itu. Ada yang memberi judul pasal 23 ini petunjuk praktis untuk mengontrol selera kita. Terjemahan dari The Message memberi judul pasal ini kekanglah dirimu, restrain yourself. Karena pasal ini menyerukan kepada kita untuk mengekang, untuk mengendalikan selera kita, mulai dari relasi dengan orang lain, uang, kepemilikan, makanan, emosi, keluarga, seks. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan pop culture saat ini yang berteriak keras kepada kita untuk memuaskan dan melampiaskan sebebas mungkin keinginan dan selera kita. Rekaman Amsal ini justru bersebelahan, bertentangan, kebalikan dari rekaman dunia kita. Ini juga salah satu tantangan yang membuat ketaatan kepada cara hidup
hidup yang Tuhan rekamkan bagi umatnya menjadi sulit untuk dilakukan, menjadi tantangan kalau kita ingin melakukannya. Karena ketika kita taat kepada rekaman dan catatan yang Tuhan tunjukkan di dalam firman-Nya, langsung sepertinya kita berwarna merah di antara semua warna putih lainnya. Misalnya, semua orang menganggap bahwa hidup ini adalah untuk menjadi kaya, mengejar, mendapatkan, menimbun sebanyak yang kita bisa. Yang paling penting dalam hidup adalah memuaskan apa yang saya inginkan. Apa saja yang bisa saya capai, apa saja yang bisa saya kejar, apa saja yang bisa memuaskan diri saya, lakukan. Itulah kebahagiaan. Tapi coba lihat semua hikmat yang direkam di sini. Di pasal 23 Amsal misalnya, justru berbeda, bahkan bertolak belakang dari yang kita tahu, dari yang diteriakan oleh dunia dengan begitu keras di sekitar kita. Misalnya, Amsal 23 ayat yang keempat mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Tidakkah terdengar berseberangan dengan yang sering kita dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kebalikan malah, ya. Kebenaran ini konsisten di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 6 sampai 10, Paulus memperingatkan kita untuk tidak cinta uang. Ajaran Tuhan Yesus lebih keras lagi, yang memperlihatkan kepada kita bahwa uang punya potensi untuk menjadi mamon, menjadi tuan yang kita layani. Tidak seperti ibu di ilustrasi awal saya, yang hanya meninggalkan rekaman untuk anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekaman catatan Alkitab bukan hanya diberikan untuk memberitahukan kepada kita bagaimana menjalani hidup ini, tapi lebih daripada itu, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita, bahkan berjalan bersama-sama dengan kita di dalam menjalani hidup yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Rekaman apa yang kita pilih untuk diadopsi di dalam hidup kita langsung memberitahukan kepada kita dengan jelas siapa diri kita. Anak-anak Tuhan atau anak-anak dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dalam menjalani kehidupan sehari-hari ikut rekaman dunia atau ikut rekaman Tuhan? Dengan itu engkau akan kenal siapa dirimu sebenarnya, milik dunia atau milik Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tidak meninggalkan kami menjalani kehidupan ini sendiri. Rekaman catatan firman Tuhan diberikan untuk memberikan arah kepada kami, perspektif kepada kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan sesuai sebagai anak-anak kerajaan Tuhan yang melaksanakan dan melakukan dan hidupnya mirip dengan yang Tuhan gambarkan.
Dan kami bersyukur bahwa kami tidak ditinggalkan sendiri untuk melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Tapi Roh Kudus dikaruniakan untuk menemani kami, bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mengerti dan melakukan dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dengan demikian, kami adalah umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami hari ini berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kesaksian akan kebesaran dan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini.